Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Warden Swap ya. Jadi Warden Swap ini tuh juga ada di request sama teman-teman ya. Akhirnya gue udah pelajarin dan akan kita bahas di video kali ini gitu loh. Jadi jangan di skip, tonton sampai full ya. Jadi Warden Swap ini itu merupakan sebuah protokol ya. Dia merupakan sebuah protokol decentralized exchange. Jadi dia sebenarnya DeFi dengan fitur decentralized exchange dan juga yield farming aggregator ya. Nah, token Warden Swap ini dia ini projectnya itu diluncurkannya itu cukup adil ya. Kalau gue lihat itu dia cukup adil. Kenapa? Karena dia itu nggak ada pre-sale atau pra penjualan. Terus dia juga nggak ada investor. Lalu dia ini nggak ada pra mining gitu loh atau pra penambangan ya. Jadi dia waktu itu ketika dia keluarin Warden Swap ini meluncurkan token wattnya ini WAD ya nama tokennya ya, itu benar-benar semua orang itu bisa membeli di harga yang sama waktu itu ketika pertama kali diluncurkan. Nah, tujuan utama dari si Wardan ini adalah dia pengen fokus ke decentralized exchange-nya, di mana dia ini berintegrasi dengan banyak decentralized exchange lainnya, supaya kita sebagai pengguna itu, kalau kita pengen beli koin atau beli token di Warden Swap ini, kita bisa mendapatkan harga yang terbaik gitu loh. Jadi dia punya AI, dia punya mesin otomatis di mana mesinnya itu akan mencari kira-kira di exchange mana nih yang bisa memberikan harga terbaik gitu loh, harga termurah dan tercepat kayak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dia tagline itu the best price search engine guarantee seperti itu ya. Nah, kalau saat ini sih di Warden Swap ini dia belum masuk ke CoinMarketCap ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih untuk grafik harganya di CoinMarketCap ya. Terus websitenya itu cukup simpel ya, warna biru gitu. Di sini ada master plan-nya. Ini kayak roadmap-nya ya. Jadi sekarang kan kita masih di kuartal 2 ya. Jadi nanti di kuartal 3-nya dia akan menambahkan Red Engine versi 2-nya. Lalu dia akan nambahin audit dia ya. Lalu ada user profile ya, lalu ada SDK dokumen, penambahan dokumen dan developer SDK. Lalu kuartal 4-nya itu dia akan fokus ke DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Lalu ada order limit trading, lalu dia akan expansion ke Ethereum Network. Jadi kan saat ini Warden Swap ini itu dia di jaringannya Binance Smart Chain. Jadi kemungkinan besar nanti di kuartal 4 dia akan melakukan cross chain ke berbagai exchange lainnya atau ke berbagai blockchain lainnya. Cuma target pertama dia mungkin ke Ethereum Network dulu. Kayak gitu ya. Ini untuk karakter dia, semacam logo dia ya. Nah, dia ini udah connect ke banyak DeFi nih, ya, ke banyak decentralized exchange. Jadi dia itu udah connect ke PancakeSwap, ya, lalu ke Value DeFi, Nerve, Ellipsis, uh, Ac- Acriptos, Belt, Spartan, JuleSwap, BakerySwap, Definix, MDEX, AppSwap, dan Doppel gitu. Jadi ini semua decentralized exchange yang sudah di-connect ke Warden Swap. Jadi ketika kalian pakai swapnya, nanti kita lihat ya, kita pakai swapnya itu kalian akan dipilihkan di antara semua ini mana yang memberikan harga terbaik kayak gitu. Nah ini ya untuk master plan itu dia udah integrasi ke 10 decentralized exchange ya. Cuma kemungkinan dia bisa nambahin lagi kalau dia mau, nanti akan bertambah lagi. Lalu dia itu ada farming dan liquidity pools ya. Nanti kita lihat seperti apa. Ya, lalu ada single pool juga ya. Oke. Nah, ini untuk ini sih untuk branding aja. Jadi kita bisa download logonya ya buat branding gitu, membantu memperkenalkan Warden Swap ke orang lain. Nah, di sini ini untuk aplikasinya ya. Jadi ini untuk aplikasinya. Kalian bisa connect wallet di sini ya. Di sini ada Binance Chain Wallet, MetaMask, Wallet Connect dan Trust Wallet. Kalau pakai SafePool gimana? SafePool itu kalian tinggal connect pakai yang Wallet Connect ini kayak gitu. Jadi kalian nanti klik aja, dia akan muncul barcode seperti ini, lalu kan buka SafePool kalian tinggal scan aja, maka SafePool kalian sudah terkonek dengan Warden Swap ini. Nah, saat ini TVL-nya ya untuk total value lock atau dana yang di lock di Warden Swap ini itu ada di angka 85 juta dolar ya. Cukup besar ya untuk sebuah project baru. Lalu untuk watt statusnya saat ini harga satu token wattnya itu di angka 1,195 dolar ya. Jadi ini $1 bukan $1.000 ya, tapi $1.
Lalu untuk total trading volume-nya, nah ini untuk total trading volume ini artinya pengguna swap-nya ya. Jadi orang itu melakukan beli dan jual token itu di Warden itu totalnya udah sekitar 2 miliar 743 juta dolar. Jadi eh, banyak banget berarti orang yang sudah melakukan trading di Warden Swap ini gitu loh. Lalu supply total token wattnya itu di angka 35 juta token watt. Jadi token watt ini tuh dia nggak punya maksimal supply ya. Total supply yang beredar itu di 35 juta. Ini udah hasil dari farming dan pools ya. Lalu yang sudah di burn itu adalah 1,9 juta ya yang sudah di burn. Lalu dia ini setiap satu blok yang tercipta itu akan menghasilkan 10 token watt. Oke. Nah, lalu kita lihat fitur selanjutnya ya. Kalau yang tadi kan fitur info, nah ini untuk fitur ke swap-nya. Di sini tuh ada swap ya. Swap-nya ini gitu kita bisa jual beli. Jadi kalau kalian pengen beli watt token itu bisa di sini. Ya, kan tinggal swap aja ya. Misalnya di sini kan pakai Binance USD. Lalu kan tinggal masukin 10, misal 10 dolar. Nah, nanti dia si robotnya ini akan mencarikan rute terbaik gitu loh. Jadi dari 10 Binance USD dia akan rutenya ke Warden Swap ini. Lalu kalian akan mendapatkan perkiraan di angka 8,3 watt token dengan 10 dolar Binance USD. Kayak gitu ya. Jadi dia akan ngasih tahu rute terbaik dia kayak gitu. Oke. Lalu fitur selanjutnya itu ada liquidity. Liquidity ini untuk membuat LP ya. Jadi kan bisa buat LP di sini LP token. Jadi contoh kan punya BNB dan what? Jadi kalau kalian pengen stacking farms itu kalian bisa buat LP di sini gitu loh. Jadi kan tinggal bisa masukin 10 watt, kalian akan dikasih tahu membutuhkan 0,03 BNB misalnya untuk membuat LP token dengan modal 10 watt token. Oke. Next ya. Next kita cek ke fungsi dari watt tokennya. Jadi kalau tadi kan dia itu bisa nge-swap dan juga bisa membuat LP token kayak DeFi lainnya. Nah, kita lihat ke Warden tokennya. Nah, untuk Warden token ini dia itu desimalnya 18, kontrak address-nya itu nanti gue taruh di deskripsi ya. Di sini tuh nggak ada keterangan untuk maksimal supply-nya ya. Jadi kesimpulan yang gue ambil adalah dia itu nggak ada maksimal supply. Namun token burning-nya, nah untuk token burning-nya dia ini transparan gitu loh. Dia ngasih tahu dia bikin list ya, dia ada listnya ini eh, total token yang sudah di burn. Jadi tiap tanggal berapa itu berapa token yang di burn. Terus ada burn transaction ID-nya ini kita bisa lihat ya ke Binance Smart Chain ini ya. Bener nggak dia nge-burn atau enggak gitu loh. Jadi ini hanya untuk bukti. Nah, untuk burn-nya ini periodenya itu random ya. Jadi nggak ada, misalkan kalau beberapa DeFi kan kayak seminggu sekali atau tiap hari Senin atau tiap hari Jumat. Nah, kalau dia ini lebih kayak random. Jadi suka-suka dia pengen ngeburn-nya kapan gitu loh. Cuma yang kita lihat dari sini itu dia cukup rajin untuk melakukan burn. Nah, fungsi untuk Warden token ini atau fungsi Watt token ini itu yang pertama adalah untuk staking. Jadi di sini ada staking pools ya. Di sini ada staking pools yang single yaitu kita bisa staking Watt token kita untuk mendapatkan token Watt dengan APR itu 45,31% ya. Jadi memang nggak sebesar DeFi lain, di mana DeFi lain itu bisa sampai 100% lebih. Kalau Watt ini cuma hanya 45%. Namun menurut gua dengan fungsinya ini masih cukup layak untuk diinvestasikan gitu loh, untuk di staking jangka panjang ya. Lalu fitur fungsi kedua yaitu untuk LP token. Jadi kita bisa pakai Watt token dengan pairing BNB LP itu mendapatkan 175% APR ya. APR 175%. Lalu ada Watt Binance USD ya, lalu ada BUSD BNB, BNB BIDR, BTC BNB, Ethereum BNB, USDT, Binance USD kayak gitu ya. Nah, ini cocok nih untuk buat kalian yang pengen investasi di aset kripto namun kalian nggak mau fluktuatifnya, kalian takut sama fluktuatifnya. Nah, kalian bisa staking LP USDT dan Binance USD LP. Ya, ini kan 1 banding 1 dengan dolar ya. Jadi udah pasti nggak bakal fluktuatif naik turun gitu loh. Dan untuk resiko impermanent loss itu lebih kecil, sangat kecil gitu loh. Cuma memang bunganya itu kecil yaitu sekitar 18% doang. Namun mengingat
kalian kalau deposito di bank ya mendingan deposito di sini gitu loh ya, bunganya jauh lebih besar. Kalau di bank ya paling 3% 4% saat ini ya. Cuma kalau di Warden ini itu 18,22%. Ya ini untuk stable coin ya, jadi ini cukup sangat besar gitu loh. Oke. Jadi fungsi ketiga, yaitu fungsi ketiga dari token Watt ini itu adalah untuk governance. Jadi yang pertama itu adalah pools, yang kedua itu farms, ketiga itu adalah untuk governance. Cuma untuk governance ini itu belum ya, belum ada ya. Jadi ini masih nanti update pengembangan. Governance itu tata kelola, jadi kayak kita bisa mengajukan proposal dan juga melakukan voting untuk pengembangan Warden Swap. Seperti itu. Oke. Nah, Warden Swap ini tuh juga udah diaudit sama Certic ya, udah selesai diaudit sama Certic. Itu 9 Mei ya. Di sini kita bisa lihat dia itu dari Certic ini itu bilang ada 3 isu yang jadi masalah gitu loh. Jadi isu yang pertama itu adalah ambiguous functionality ya. Ini major severity-nya. Tipenya itu logical issue. Jadi ini tinggal tinggal membenahi atau membenarkan codingannya aja gitu loh. Oke, dan ini udah di resolve atau sudah diselesaikan oleh tim dari Warden Swap. Lalu yang kedua itu juga udah di resolve. Ini severity-nya medium, ya, logical issue juga. Ya, ini ke location ini untuk rute ke curve ya. Jadi ini rute ke curve. Lalu yang ketiga itu untuk medium ini juga logical issue ke Warden curve router ya. Jadi ini juga ke curve router itu sudah di resolve juga. Jadi semua masalah yang ditemukan oleh Certic itu sudah diselesaikan oleh timnya si Warden Swap. Nah, kalau kalian pengen beli token Warden Swap ini, itu kalian bisa beli di swapnya ya. Jadi kalian bisa ke sini, ke wardenswap.finance ya. Kalian tinggal beli Warden Swapnya di sini aja, kayak gitu. Ya, kayak gitu aja sih. Untuk sosial medianya saat ini itu eh, Twitternya itu di angka 13.000 follower ya, jadi cukup banyak ya dari Januari 2021. Lalu untuk Telegramnya itu sedikit ya, Telegramnya itu 1.500 member dengan yang online itu 292 itu ya. Jadi memang mungkin dia kurang di marketing aja sih kalau menurut gue ya. Jadi dia harus perbanyak marketing lagi supaya harga dari Warden token itu bisa naik lagi gitu loh ya. Cuma ini cukup menarik ya menurut gue untuk project Warden Swap ini cukup menarik karena dia ini menyambungkan exchange dia ke 10 exchange besar lainnya gitu loh. Jadi ya orang ketika orang mau melakukan jual beli token ya, entah itu arbitrase, entah itu dia memang cuma hanya untuk membeli, lebih enak PancakeSwap atau Warden ya. Kalau lihat begini ya mendingan Warden gitu daripada PancakeSwap, karena dia ini nyambung ke 10 exchange decentralized lainnya. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah, jauh lebih baik. Kayak gitu. Misalnya contoh di Warden, contoh di PancakeSwap kita pengen beli BNB, harganya misalnya 4 juta. Ternyata di Bakery Swap harganya 33 juta 900, berarti lebih minus 1.000 kan. Nah, Warden Swap ini akan ngalihinnya kita beli yang di Bakery Swap kayak gitu. Oke. Paling sini aja sih ya, sampai sini aja untuk pembahasan Warden Swap ini. Nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya. Jadi paling menurut teman-teman gimana aja, apakah Warden Swap ini tuh atau tokennya itu WAD ya, Watt ya, itu layak diinvestasikan atau enggak ya. Kalau menurut kalian seperti apa, tuliskan aja di komentar ya. Nanti gue baca dan akan gue balas. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, kita ketemu lagi paling di next video. Sampai jumpa ya, bye bye.